Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Septi Wulandari dengan NIM 2304245. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama tentang pendidikan sebagai proses pemberdayaan masyarakat. Pendidikan adalah proses belajar dan bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki individu. Pendidikan bukan hanya tentang bagaimana seseorang itu bersikap dan bertindak dengan baik sesama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pemberdayaan adalah proses membantu masyarakat agar lebih mampu, mandiri, dan sadar akan potensi dirinya. Hubungan antara kedua itu sangat berkaitan erat, yaitu saling membutuhkan dalam hal pendidikan masyarakat, jadi punya pengetahuan dan dapat memberdayakan skill yang dimilikinya. Adapun fungsinya yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Yang kedua, membangun keterampilan hidup. Yang ketiga, membutuhkan kesadaran hidup terhadap masalah sosial. Yang keempat, mendorong partisipasi aktif dan percaya diri. Contohnya yaitu pendidikan kewirausahaan bagi ibu rumah tangga untuk membuka usaha. Solusinya yaitu yang pertama, penguatan program pendidikan non-formal, kerjasama antar pemerintah. Dan dapat kita simpulkan yaitu kunci utama dalam pendidikan itu sendiri, yaitu pemberdayaan masyarakat ialah dengan adanya pendidikan masyarakat meningkatkan kemampuan dirinya. Dari materi di atas itu ada pun satu pertanyaan dari saya, yaitu bagaimana peran pendidikan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat di tengah perkembangan sosial pada saat ini. Pada materi yang kedua ini yaitu mengenai tahapan pemberdayaan masyarakat. Dalam realitanya, pemberdayaan masyarakat masih kurang banyak ditemui ketimpangan sosial, kemiskinan, dan serta rendahnya kualitas hidup masyarakat. Adapun pengertiannya yaitu suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu ataupun kelompok. Adapun beberapa tahapannya yaitu yang pertama, penyadaran. Masyarakat diajak untuk memahami keadaan yang dihadapkan secara persuasif agar tujuannya membutuhkan kesadaran krisis dalam diri sendiri. Yang kedua yaitu capacitating bullying, yaitu pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat. Yang ketiga yaitu penguatan kelembagaan, membentuk atau memperkuat organisasi masyarakat. Contohnya kelompok tani, koperasi, karang taruna. Dan yang keempat, pendamping, proses pemberian dukungan oleh kelompok eksternal pemerintah dalam mengembangkan keputusan. Fungsinya memberikan dorongannya. Adapun kemandirian, tujuannya akhir di pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat itu sendiri. Ciri-ciri dari masyarakat mempunyai kepuasan secara kolektif. Dapat kita simpulkan yaitu proses bertahap dalam mengembangkan tahapan. Dan dari materi ini saya memberikan satu pertanyaan, yaitu bagaimana dampak kurangnya kesadaran masyarakat terhadap masalah sosial seperti kebersihan, lingkungan, dan kesehatan. Baik, pada materi yang ketiga yaitu mengenai peran kader dalam pemberdayaan masyarakat. Peran kader dalam pemberdayaan masyarakat desa itu adalah berperan memfasilitasi masyarakat dalam pengajuan usulan dari dana pengembalian, pinjaman bergulir, membangkitkan motivasi masyarakat dalam berpartisipasi dan mengembangkan hasil kegiatannya. Adapun pengertiannya yaitu pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Dengan adanya kewenangan, desa tersebut dapat berhak untuk membentuk suatu kader pemberdayaan desa yang dihadiri oleh setiap desa dan memiliki tugas dan fungsi untuk memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengadilan, penilaian, dan pelestarian programnya. Kader pemberdayaan desa dalam masyarakat desa yaitu
adalah anggota masyarakat pedesaan yang memiliki pengetahuan dan kemauan untuk menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi. Adapun tujuannya yaitu yang pertama menggerakkan dan memotivasi masyarakat agar mau ikut berperan aktif dalam pemahaman ataupun dorongan semangat menjalankan programnya. Yang kedua, membantu memperoleh akses berbagai pelayanan yang ada. Yang ketiga, mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar pertimbangan dan peka terhadap masyarakat. Yang terakhir yaitu membantu identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat. Adapun implementasinya yaitu kader adalah proses penerapan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai penggerak. Peran kader itu sendiri adalah dinamis dalam hal melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan dan mengetahui tugasnya sendiri. Adapun 3 tugasnya yaitu peran aktif, peran partisipasif, dan peran pasif. Karakteristiknya pun adalah masyarakat dapat dilihat dari sikap dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. 5 karakteristik yang utama yaitu aktif dan partisipasif, peduli sosial memiliki kepedulian, bertanggung jawab menjaga tugas, membangun bekerja sama, menjadi teladan dan memberikan contoh terhadap perilakunya. Pertanyaan yaitu apa tantangan yang sering dihadapi kader dalam menjalankan perannya. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.